Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi, NIM 190101090719. Saya dari jurusan Tadis Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantin adat Banjar. Sebelum saya mewawancarai narasumber, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian pengantin adat Banjar dan proses pengantin adat Banjar. Pengertian pengantin adat Banjar. Pengantin adat Banjar adalah laki-laki atau perempuan yang akan berakhiwin atau baru berakhiwin dengan menggunakan adat Banjar yang memiliki beberapa siklus kegiatan yang harus dilakukan oleh mempelai laki-laki atau perempuan. Proses pengantin adat Banjar di antaranya yaitu basesuluh. Basesuluh ini yaitu laki-laki atau perempuan yang memiliki umur sudah matang, maka sudah cukup waktunya untuk dinikahkan. Seorang laki-laki yang akan dikawinkan biasanya tidak langsung dikawinkan, tetapi terlebih dahulu dari pihak keluarga. Laki-laki dicarikan calon gadis yang sesuai dengan sang anak maupun pihak keluarga. Hal ini dilakukan tentu sudah ada pertimbangan atau yang sering dikatakan oleh nilai bebet atau bobotnya terlebih dahulu. Setelah ditemukan calon yang tepat, segera dicari tahu apakah gadis tersebut sudah ada yang menyunting atau belum. Kegiatan ini dalam istilah bahasa Banjar disebut dengan basesuluh. Setelah diadakan perundingan dan merasa cocok dengan para proses maka proses selanjutnya adalah berdatang atau bapara. Berdatang yaitu upacara peminangan atau yang biasa disebut oleh suku Banjar dengan bapara, dilakukan dalam 3 tahap. Di antaranya yaitu tahap pertama yaitu keluarga pihak laki-laki datang ke rumah pihak mempelai pengantin maupun yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk dari keluarga pihak laki-laki dengan bermaksud ingin menyatakan si mempelai pengantin perempuan sudah ada yang punya atau melamar atau belum. Selanjutnya kita ke tahap kedua yaitu jika lamaran telah diterima, maka kedua belah pihak yakini keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan mengundingkan berapa jujuran atau hantaran. Hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Dan yang ketiga yaitu mengantar uang atau jujuran serta menentukan waktu acara perkawinan atau resepsi. Ketiga tahap tersebut diselingi waktu berapa hari atau sesuai kesepakatan. Berikutnya yaitu jujuran. Jujuran adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jumlah jujuran biasanya ditentukan oleh pihak
pengantin perempuan. Kebanyakan uang jujuan yang ditetapkan berdasarkan latar belakang atau status dan derajat perempuan tersebut. Kemudian saya akan mewawancarai 2 narasumber untuk membahas pengantin adat Banjar dari segi agama dan dari segi sensnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apakah benar Ibu dari guru SD sekaligus guru muatan lokal di salah satu SD negeri di Banjarmasin? Iya, benar. Perkenalkan, nama saya Sofi, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Kadisinya. Boleh saya minta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara mengenai adat pengantin Banjar? Iya, boleh, silahkan. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Irma Sari. Kapan mulai mengajar menjadi guru SD Ibu? Saya mengajar menjadi guru SD itu mulai dari 1 Maret tahun 2019. Jadi sampai ini saya mengajar kurang lebih 3 tahun. Apakah Ibu pernah mengajar materi tentang pengantin adat Banjar pada peserta didik? Iya, pernah. Kapan biasanya orang Banjar mengadakan acara perkawinan, Bu? Biasanya orang Banjar itu mengadakan acara perkawinan pada bulan Mulut atau bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena mereka ingin mengambil syafaat dari lahirnya Rasulullah SAW, sekaligus memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, biasanya orang hulu sungai mereka mengadakan perkawinan itu saat mereka panen padi. Nah, pada saat mereka panen padi tersebut, mereka kan banyak punya beras nih. Nah, punya beras itu, berasnya tersebut nanti akan dikonsumsikan pada saat acara resepsi perkawinan tersebut. Bagaimana proses pengantin adat Banjar tersebut, Bu? Prosesnya mulai dari seperti ini. Awalnya laki-laki atau perempuan yang memiliki usia yang sudah matang untuk dinikahkan. Nah, pada saat itu pengantin atau calon laki-laki ini mencari pengantin perempuan atau nama bahasa Banjarnya bahasa Suluh. Nah, mencari calon. Nah, apabila calonnya sudah dapat, nah, yang apabila merasa cocok dengan calon tersebut, maka dari pihak keluarga mereka akan bersepakat atau bermusyawarah. Nah, bermusyawarah untuk mengadakan suatu acara, yaitu proses lamaran yang biasanya orang Banjar bilang yaitu badatang atau bapara. Ya. Nah, apabila acara badatang yang dalam bahasa Banjar tadi diterima oleh dari pihak keluarga pengantin perempuan, maka diadakanlah acara selanjutnya yaitu pernikahan. Nah, atau bahasa Banjarnya pernikahan. Nah, sebelum acara itu berlangsung, pihak keluarga baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan, mereka mengadakan perundingan atau musyawarah dulu untuk menetapkan kapan sih acara ini diadakan, kayak gitu. Nah, ya sudah ditetapkannya tanggal berapa diadakan resepsi tersebut atau pernikahan. Nah, sehari sebelum acara pernikahan, nah biasanya pada pengantin Banjar ini diadakan batimung dari pihak laki-laki pengantin laki-lakinya atau dan pengantin perempuannya.
diadakan acara betimung, terus kemudian mandi-mandi. Nah, mandi-mandi ini menggunakan air dari bunga yang wangi atau harum, supaya manfaatnya ini si pengantin ini menjadi badannya menjadi segar dan harum. Nah, kemudian biasanya mandi-mandi ini nama lain atau bahasa Banjarnya badudus namanya. Nah, setelah mandi tadi, lalu ditambahi lawan batang tawar. Nah, dalam batang tawar di situ berselamatan dengan makanannya ada bubur habang, bubur putih, kemudian ada wajik, cincin, dan pisang mahuli. Nah, kemudian ada diadakannya pula acara Batamat Quran. Nah, Batamat Quran ini yang diatur oleh si guru mengaji. Nah, kemudian Batamat Quran ini yang dibaca biasanya mulai dari surah Ad-Duha, surah 9 sampai dengan surah An-Nas. Nah, setelah Batamat Quran ini biasanya diadakan selamatan lagi. Nah, makanan itu pakai nasi kuning. Nah, biasanya pada acara pernikahan pengantin diadakannya tempatnya tergantung kesepakatan dari pihak keluarga laki-laki atau perempuan, mau di rumah laki-lakinya ataupun di rumah perempuannya. Nah, kemudian di tempat pada acara resepsi di sana kan ada tempat dekorasi adat Banjar. Nah, tempat persandingan untuk laki-laki dan perempuan itu namanya Balai Kencana. Nah, di belakang dekorasi pada pengantin laki-laki dan perempuan itu ada namanya dinding air guci. Nah, dinding air guci ini biasanya bentuknya mengkilap-kilap. Nah, dinding air guci ini bergambar kambang barumput, kakung-kakung kaumbakan, dan puncak rambung lawan gigi haruan. Nah, apabila pengantin laki-laki sebelum keluar dari rumah untuk menuju ke tempat resepsi pernikahan, di sana ada orang yang melemparkan baras kuning ke tubuh pengantin laki-laki sekaligus dengan mengucapkan salawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kemudian dijawab oleh orang di sekitarnya, Allahumma sholli alaihi. Nah, setelah itu baru pengantin laki-lakinya menuju ke tempat resepsi. Nah, setelah itu untuk pengantin laki-laki lawan perempuannya, biasanya diarak dengan namanya sinoman. Nah, biasanya orang ada yang pakai itu atau tidak. Nah, diarak pakai sinoman itu sinoman hadrak. Nah, pengantinnya dipayungi dengan payung kembang. Nah, payung kembang lawan payung ubur-ubur nang berputar cinik di atas kepala. Kemudian Bu, apa nama pakaian adat Banjar yang dipakai pengantin wanita dan apa saja macamnya Bu? Nah, nama pakaian adat Banjar yang dipakai pengantin ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu yang berada di nomor 2, yaitu namanya Baamar Galung Pancar Matahari. Nah, untuk macamnya, untuk pakaian perempuan macamnya ini ada 23 macam untuk pengantin perempuan. Nah, ini yang pertama itu di bagian kepala itu ada namanya Amar Galung, kemudian kembang goyang, terus runci melati, bogam melati. Nah, kemudian ada surui bulan melati, di bagian sini malai muka dan malai belakang, kemudian ada gigi haruan. Nah, kemudian catik matahari di sini ada, kemudian lalintang dapapilingan, bunil barumbai. Nah, baju koko yang dipakai pengantin itu namanya baju koko. Nah, kemudian tapi gambar halilipan. Nah, di baju di bagian pakai pengantin perempuan itu ada namanya tapi gambar halilipan, kalung cekak. Nah, kalung digunakan, kemudian kalung kabun raja, kemudian kida-kida, kilat bahu, yang di sini kilat bahu, kayu api, ikat pinggang,
gula kelapa, galang tangan kambang japun, utas pagar mayang, galang batis, akar atau buku manisan, salup batungkup. Nah, kemudian terakhir kambang palimbayan. Nah, kambang yang biasanya ada di pengantin itu namanya, yang dipegang pengantin perempuan itu namanya kambang palimbayan. Kemudian Bu, bagaimana untuk laki-lakinya? Untuk laki-lakinya itu sendiri macamnya ada 12 macam. Macam-macam pakaian yang dipakainya, aksesorisnya, yaitu yang pertama laung batungkup, yang kedua baju kamija putih, biasanya dia pakai baju kemeja putih, baju jas babuka. Nah, dia pakai selawar panjang biasanya laki-laki, kalau perempuan dia pakai roknya, laki-lakinya pakai salawar. Nah, kemudian kalung bogam, kalung pancar matahari, nah utas. Nah, jangan lupa ada kambang palimbayan, sama kayak yang perempuan, laki-laki dan perempuan itu pakai kambang palimbayan juga. Nah, utas, karis yang diandak di bagian bogam barunci. Nah, di sini ada keris biasanya untuk laki-laki. Nah, sabuk gambar halilipan. Nah, sabuk laki-laki gambarnya halilipan, galang batis, dan kasut batungkup. Ya, oke Bu, terima kasih atas waktunya untuk wawancara mengenai pengantin adat Banjar. Salah hilap ulama atrabulah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, salah hilap, mohon maaf Ibu. Ya. Apa saja nama dari busana pengantin adat Banjar itu Bu? Busana adat pengantin ini ada 4 macam. Nah, yang pertama itu bagajah gamuling, ular lulut. Nah, yaitu busana jenis pengantin klasik. Nah, yang ada sejak zaman kerajaan Hindu, yang biasanya ada di Kalimantan Selatan. Nah, bagajah gamuling ini pengantin wanitanya dahulu hanya memakai kemben atau namanya udat. Nah, yang kedua yang itu beamar galung pancar matahari. Nah, di mana beamar galung pancar matahari ini jenis busana pengantin yang berkembang sejak zaman munculnya pengaruh agama Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, di mana kata amar itu artinya yaitu mahkota kecil. Nah, biasanya kalau orang Sumatera itu menyebut namanya itu sentik. Yang ketiga yaitu bebajukun galung pacinginan. Nah, galung pacinginan ini busana pengantin yang mencerminkan masuknya pedagang Gujarat dan Cina di Kalimantan Selatan. Nah, model baju galung pacinginan ini seperti baju dari adat Betawi yang panjang gitu. Nah, kemudian pengantin adat Betawi dan pengantin Semarang. Kemudian yang keempat yaitu baju kebaya panjang. Nah, baju kebaya panjang jenis pengantin yang menggunakan kebaya yang panjang untuk pengantin lelakiannya ataupun pengantin bebinanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sore. Apakah benar Ibu dari menghias pengantin makeup muslimah? Iya, benar. Perkenalkan, nama saya Sofi, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Statis Kimia. Bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara mengenai pengantin adat Banjar? Iya, boleh. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama lengkap saya Haji Nigarita. Kalau nama muanya makeup muslimah sebenarnya diambil dari nama anak saya. Kalau boleh saya tahu, Ibu memulai karir sebagai model sudah berapa lama? Saya memulai karir sebagai mua kalau nggak salah sih mulai dari tahun 2017. Berarti itu kurang lebih 5 tahunan. Lama jadi apakah ada pengantin yang request pengantin adat Banjar? Ya, tentu saja ada. Kenapa orang lebih memilih
pakaian adat Banjar dibanding pakaian modern. Sedangkan kan kita sudah memasuki zaman modern. Mungkin karena mereka ingin melestarikan adat budaya Banjar. Jadi dengan memakai pakaian adat Banjar saat acara resepsi ataupun pernikahannya, mereka bisa memperlihatkan dengan para tamu undangan bahwa beginilah adat Banjar, khas Banjar. Karena para tamu undangan itu kan bukan hanya dari orang Banjar aja, banyak orang luar Banjar yang tinggal di Banjar. Jadi dengan begitu mereka bisa memperlihatkan beginilah cara atau adat budaya Banjar dalam sebuah resepsi pernikahan. Itu ya Bu. Lalu apa nama pakaian pengantin itu Bu? Biasanya nama pakaian pengantin itu Baamar Galung Pancar Matahari. Dari gambar tersebut saya melihat di bagian kepala pengantin terdapat banyak aksesoris. Lalu apa nama aksesoris tersebut Bu? Ya, nama-nama aksesoris di bagian kepala pengantin wanita itu ada kembang goyang, ada amar galung, malai muka, malai belakang, bogam melati, sama runci melati. Bu, yang berwarna hitam di dahi pengantin itu apa namanya? Oh, yang berwarna hitam di dahi pengantin wanita itu namanya gigi harwan. Gigi harwan itu seperti motif sesirangan ya Bu? Iya, seperti motif sesirangan. Alat apa yang digunakan untuk membuat gigi harwan Bu? Kalau saya biasanya untuk membuat gigi harwan pada adat Banjar, saya menggunakan eyeliner. Bisa dengan eyeliner krim atau eyeliner pensil. Apakah tidak berbahaya Bu penggunaan eyeliner itu? Untuk penggunaan eyeliner tidak berbahaya, karena eyeliner yang kami gunakan untuk membuat gigi harwan di dahi pengantin, eyelinernya bahannya sudah teruji klinis dan sudah ada BPOM-nya. Lain halnya dengan eyeliner yang ada pengawetnya. Nah, itu mungkin berbahaya, yang isi kandungannya ada karbon hitam dan lain sebagainya. Kemungkinan itu yang berbahaya karena memiliki atau ada bahan pengawet di dalam eyeliner tersebut. Oh, seperti itu ya Bu. Alhamdulillah berarti masih aman. Lalu bagaimana produk make up yang Ibu gunakan? Apakah berbahaya? Oh, tentu saja tidak. Karena produk-produk yang saya gunakan untuk make up, sebelum saya gunakan biasanya saya cek dulu tanggal expirednya. Terus isi dari bahan-bahan kimia pada produk-produk make up yang saya gunakan itu tidak keras dan masih aman untuk digunakan untuk make up pengantin. Beda halnya dengan bahan-bahan kimia yang ada di produk make up yang keras itu, kalau ada mengandung merkuri. Nah, itu biasanya yang berbahaya, yang tidak bisa digunakan untuk make up karena sangat membahayakan bagi klien. Benar kata Ibu. Selanjutnya saya melihat di bagian tangan pengantin terdapat ukiran. Apa nama ukiran tersebut Bu? Oh, itu namanya henna. Apa saja komposisi henna Bu? Apakah ada campuran bahan kimianya? Untuk henna ada dua macam. Biasanya henna yang alami itu terbuat dari bahan-bahan herbal. Kalau yang sedangkan henna yang beresiko alergi biasanya terdapat kandungan yang biasa disebut tar batu bara. Nah, tar batu bara itu biasanya bahan kimia yang biasa digunakan untuk cat rambut yang bisa menghasilkan hitam pekat. Nah, itu kemungkinan kalau bereaksi bahan kimia yang keras begitu biasanya menimbulkan gelembung-gelembung di kulit yang menyebabkan iritasi. Apakah ada efek samping dari penggunaan henna yang mengandung bahan kimia Bu?
Biasanya kalau henna yang mengandung bahan kimia itu menimbulkan efek samping berupa gatal-gatal, ruam, yang bisa menimbulkan gelembung-gelembung di permukaan kulit. Dari efek-efek yang saya sebutkan tadi, efek yang paling berbahaya itu adalah bisa mengakibatkan gangguan pernapasan, hati, hingga penyakit kanker darah. Henna ini dalam bentuk cair kan Bu. Lalu untuk menginginkan membutuhkan waktu berapa lama Bu? Kalau untuk henna ini kan tadi ada dua bahan, henna alami dari bahan herbal. Kalau untuk henna alami biasanya memerlukan waktu yang lebih lama untuk proses pengeringannya, sekitar 6-8 jam, dan warnanya yang keluar itu pun memerlukan waktu lebih lama juga, sekitar 24-48 jam. Nah, beda halnya dengan henna yang menggunakan bahan kimia. Proses pengeringannya tidak memerlukan waktu yang lama, dan warna yang keluar pun cepat, misalnya cepat merahnya, cepat warna hitamnya kayak gitu. Karena hal inilah yang membuatnya tidak aman untuk kulit, karena mengeluarkan warna dengan cepat dan instan yang membutuhkan zat aditif atau bahan kimia campuran. Lalu Bu, bagaimana perbedaan dari segi warna untuk henna yang alami dan yang mengandung bahan kimia Bu? Untuk perbedaannya, kalau untuk henna asli yang alami berbahan herbal biasanya menghasilkan warna natural. Biasanya warna yang dihasilkan warna orange, cenderung menuju merah kecoklatan. Kalau yang mengandung bahan kimia biasanya warnanya lebih pekat menuju ke warna hitam. Terus untuk aplikasi waktu kekeringannya, kalau untuk henna alami biasanya cenderung lebih lama, dan setelah warna-warna hennanya rontok itu akan menghasilkan warna orange semi kuning di kulit. Tapi tergantung penerimaan kulit masing-masing sama level warna henna tersebut. Jika ada warna henna warna henna lain seperti hitam pekat misalnya, atau warnanya lebih gelap, berarti henna tersebut hampir 100% menggunakan bahan kimia yang biasa digunakan untuk zat pewarna rambut. Biasanya saat digunakan, henna akan tetap berwarna hitam, baik ketika diaplikasikan maupun setelah rontok atau beberapa waktu dibiarkan. Nah, kalau yang warna hitam pekat itu berarti mengandung bahan kimia. Nah, dari situ ada perbedaan antara warna henna alami dan warna henna yang dihasilkan yang ada bahan kimianya. Kesimpulan dari video ini adalah pengertian adat Banjar adalah laki-laki atau perempuan yang akan berahwin atau baru berahwin dengan menggunakan adat Banjar yang memiliki beberapa siklus kegiatan yang harus dilakukan oleh mempelai laki-laki atau perempuan. Lalu proses pengantin adat Banjar itu diantaranya ada bersuluh, berdatang, dan berjujur. Kegiatan pada upacara perkawinan diantaranya yaitu berdoa selamat, berhias atau menghias pengantin, ma'arak pengantin, dan batatai atau bersanding. Selanjutnya yaitu kita akan membahas dari segi agamanya, yaitu pengantin adat Banjar dari segi agama, melaksanakan pernikahan, pakaian pengantin bertamat Al-Quran, akad nikah, berdoa untuk pengantin. Pengantin adat Banjar dari segi kimianya yaitu ukiran gigi haruan di dahi pengantin, make up pengantin, ukiran henna.
itu saja untuk kesimpulan dari video ini. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan atau kesalahan pembuatan dalam video ini, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.